Setelah batu giok itu terjatuh, nampaknya di sini Tuan Su pun kaget kenapa anak muda itu bisa menjatuhkan batu yang semahal itu. Ia mengatakan bahwasanya mungkin saja anak ini tengah ceroboh dan menjatuhkan batu tersebut. Tapi itu tidaklah mungkin. Tuan Su pun tak percaya, dia pun berkata kepada Xia Tian, apakah kamu sebenarnya telah mengetahui bahwasanya batu itu tengah palsu atau barang palsu? Xia Tian kemudian menoleh, ia pun tersenyum dan berkata bahwasanya dia sebenarnya memiliki penglihatan seperti layaknya orang tersebut. Ia kemudian berbalik dan meninggalkan Tuan Su sambil membawa batu relik Buddha yang ia incar sejak awal. Ia mengatakan bahwasanya ini adalah batu legendaris yang ia sendiri sebenarnya tidak tahu. Tapi menurut legenda, itu adalah batu yang sangat berharga. Kemudian Xia Tian pun pergi meninggalkan kakek Su tanpa meninggalkan sepatah kata pun kepada kakek Su tersebut. Tak lama setelah Xia Tian pun pergi, di sini nampaknya sang kakek pun memikirkan sesuatu bahwasanya ada potensi yang sangat besar di balik tubuh Xia Tian. Ia pun mengatakan bahwasanya ia akan mengajak duel Xia Tian, jika dia berhasil dia akan memberikan sesuatu kepadanya. Xia Tian pun nampak kaget dengan tantangan tersebut. Tak pikir lama, dia pun menoleh ke arah Tuan Su dan kemudian menatapnya. Sebenarnya Xia Tian pun sedikit ragu, tapi di sini dia akan melakukannya ketika itu akan ada hadiah yang akan diterima olehnya. Di sini semua orang pun membicarakan Xia Tian bahwasanya perilakunya adalah perilaku yang konyol. Dia tidak akan pernah menang jika harus melawan Tuan Su saat ini, yang saat ini dia tidak memiliki kekuatan sedikit pun untuk berduel tentang pengetahuan. Xia Tian pun kali ini menerima tantangan dari Tuan Su. Dan dia juga berkata kepada Tuan Su, jika dia kalah dia akan memberikan hidupnya. Tapi jika dia menang dia akan meminta sesuatu untuk Tuan Su memberikannya untuknya. Lantas kemudian Tuan Su pun tertawa. Ia pun mengatakan bahwasanya ia tidak harus mempertaruhkan hidupnya. Dia hanya cukup untuk memberikan sesuatu yang menarik buat Tuan Su. Tak pikir lama, Tuan Su pun segera mengatakan kepada anak buahnya untuk menyiapkan barang-barangnya. Xia Tian pun tersenyum dan dia mengatakan dalam hatinya bahwasanya ia akan mendapatkan sesuatu yang sangat berharga kali ini. Di sini semua orang pun bergegas untuk menata persiapan yang akan dilakukan untuk pengujian Xia Tian beserta dengan Paman Su atau Tuan Su yang saat ini tengah ingin menguji Xia Tian. Setelah itu, kakek Su pun mempersilahkan Xia Tian untuk memilih sesuatu yang palsu di balik barang antik tersebut. Yang palsu bisa disingkirkan, yang asli bisa kamu katakan bahwasanya itu adalah barang yang asli, ucap dari sang kakek Su kepada Xia Tian. Tak lama setelah itu di sini Xia Tian pun untuk mengkoreksi sekaligus mengeliminasi mana barang yang antik dan mana yang tidak antik. Di sini kakek Su berkeyakinan bahwasanya Xia Tian tidak akan mampu untuk menandinginya. Tak hanya itu, orang-orang pun mengatakan bahwasanya itu adalah hal yang konyol ketika Xia Tian melawan Tuan Su. Kini barang pertama sudah ada di tangan Xia Tian. Ia mengatakan bahwasanya itu adalah barang antik dan barang asli. Setelah itu, sang kakek pun mengkonfirmasi bahwasanya benar memang itu adalah barang yang asli dan itu adalah barang antik. Dan kamu benar kali ini, ucapnya. Berlanjut ke barang kedua, di sini Xia Tian pun mengatakan kepada Paman Su bahwasanya dia akan memecahkan sesuatu. Apakah itu diperbolehkan? Ucapnya kepada Paman Su. Kali ini Paman Su mengatakan bahwasanya Xia Tian bebas untuk menghancurkan apa yang ia ingin hancurkan kali ini. Asalkan satu dia berhasil untuk membuktikan bahwasanya ini adalah barang yang antik atau tidak antik. Tak pikir lama, kemudian Xia Tian pun menghancurkan satu persatu barang-barang yang tidak berharga menurut dia. Semua orang pun nampak kaget ketika Xia Tian menghancurkan barang kedua tersebut berupa guci. Setelah barang itu hancur, kemudian Xia Tian pun mengambil barang tersebut dan mengatakan bahwasanya ini adalah barang yang palsu. Diketahui bahwasanya tulisannya ada di dalam, ucapnya kepada sang kakek. Di sini sebagian dari mereka mengatakan bahwasanya itu adalah sesuatu yang luar biasa yang dilakukan oleh Xia Tian. Bahkan sang kakek pun kebingungan dan tidak mengetahui bahwasanya seperti itu. Pemuda itu bisa mengetahui bahwasanya di sana ada tulisan yang mengatakan bahwasanya itu adalah barang palsu.
Kini sampai ke barang yang ketiga. Di sini si Atian pun menghancurkan barang ketiganya lagi dan di sana terlihat biar barang tersebut kemudian hancur berkeping-keping. Di sini nampaknya semua orang pun kebingungan dengan tingkah laku yang dilakukan oleh si Atian. Bahkan dia sudah memecahkan dua barang yang ditaruh di atas meja. Di sini nampaknya si Atian pun tersenyum karena dia sudah mengeliminasi barang yang tidak antik atau barang palsu. Dan kali ini tinggal sisa satu lagi. Ia akan menunjukkan barang mana yang kemudian dianggapnya adalah barang palsu, dan itu nanti akan dikonfirmasi oleh kakek Su. Dan ketika ia berhasil, dia akan mendapatkan sesuatu yang akan ia inginkan. Di sini nampaknya si Atian pun mengamati bahwasanya ada salah satu barang yang tidak asli yang ia tunjuk dari awal. Tak lama setelah itu di sini si Atian pun mendekati barang tersebut dan menjatuhkannya. Sehingga setelah menunggu konfirmasi dari Tuan Su, dia akan mendapatkan apa yang ia akan dapatkan kemudian. Tak lama setelah barang itu pun terjatuh, di sini nampaknya ia pun mengetahui bahwasanya itu adalah barang palsu. Dan Tuan Su pun mengkonfirmasi bahwasanya ia saat ini tengah menang melawan kakek Su tersebut. Dan di sini si Atian pun berhak untuk mendapatkan apa yang ia inginkan setelah ini, sesuai dengan percakapannya sebelumnya atau perjanjian yang ia katakan sebelumnya. Setelah kemudian si Atian mengeliminasi semua barang yang tidak antik atau barang palsu, di sini nampaknya kakek Su pun tersenyum. Ia mengatakan bahwasanya si Atian tengah berhasil dan dia berhak mendapatkan apa yang ia inginkan. Dan ia mengatakan itu kepada si Atian, silahkan memilih barang yang Anda inginkan dan Anda berhak mendapatkannya, ucap dari Paman Su tersebut, dan cerita pun berakhir di sini.